seorang sekretaris itu jarang masuk, kemudian ketika diperlukan sekretaris tidak ada. Maka sekretariatnya akan lumpuh kan. Nah saya tidak mau, kata saya. Dia menawarkan nih Bung Edward. Kalau mau katanya di Waikanan itu ada radio daerah, hanya satu radio nih yang membawa nama negara. Yang namanya saya ciptakan pemimpin itu kalau pada saat rapat ya pimpinan. Tapi kalau sudah ya sudah. Ya begitu kan. Artinya teman. Apalagi di RRI ini kan banyak kawan-kawan kita yang lebih senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al News Podcast selektif dan edukatif. Podcast terkeren sejagat maya. Saya Edward Apriyadi kembali menjumpai Anda semuanya di kesempatan kali ini. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Oke, terima kasih. Teddy Herianto ya. Masih nama yang lama kan? Masih lama gak ketemu. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar sehat Bung Edward. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada All News ya. Siap. Yang sudah mengundang kami di hari radio ini. Oke, di hari radio ya. 11 September 1945 kalau nggak salah ya. Pemirsa, ini sahabat lama saya. 2014 kita bersama. Betul. 2014 bersama, merintis karir bersama-sama. Namun takdir yang memisahkan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini. Terima kasih kita bisa ngopi bareng Bung Teddy. Iya, sama-sama Bung Edward. Ya, jadi memang kalau berbicara masa lalu sebenarnya Bung Edward memang senior saya juga. Oke, pemirsa, beliau cukup aktif di berbagai organisasi. Kemudian pernah menjadi penyelenggara pemilu. Terakhir saya dengar pernah menjadi sekretaris PWI Waikanan. Kemudian 1 Juni 2023 kemarin dilantik menjadi koordinator studio ya. Radio Republik Indonesia Studio Produksi atau SV RRI Waikanan. Selamat dulu nih Bung Teddy. Ya, terima kasih Bung sukses Edward. ya. Amin. Oke, sebelum kita ke esensi obrolan ini Bung Teddy, sepertinya dunia penyiaran menjadi darah daging. Ini bolehlah cerita sedikit. Walaupun sebenarnya saya sudah tahu ya perjalanannya dari waktu ke waktu. Kemudian bolehlah cerita sedikit kepada pemirsa All News perjalanan karir sehingga menjadi koordinator studio RRI sekarang. Ya. Jadi kalau Bung Edward menanyakan tentang perjalanan menjadi seorang penyiar radio itu memang berawal dari salah satu radio swasta nih Bung Edward yang pada saat itu di Bukit Kemuning. Di Bukit Kemuning, Lampung Utara ya? Ya, jadi itu nama radionya masih ingat saya, Radio Rapansa. Kemudian juga pernah kita di Formula FM dan juga kita juga dulu terakhir di Radio Bukit Kemuning yang namanya Serona. Oke. Nah, kebetulan pada saat itu yang namanya swasta kan dia hidupnya dari berbagai iklan. Kemudian mungkin manajemennya sedikit bermasalah sehingga radio ini mengalami kemunduran lah ya. Pilot ya. Akhirnya saya memutuskan untuk resign lah dari radio swasta itu. Kemudian pada masa-masa kita tidak lagi di radio itu, kebetulan Kecamatan Gunung Labon itu kan mekar dari Kecamatan Baradatu pada saat itu. Dan kebetulan camat pertamanya ini Pak Iwan Setiawan nih Bung Edward. Pak Iwan Setiawan ini camat pertama Gunung Labuhan dan kebetulan juga beliau itu mengontrak pas di samping rumah kita. Oke. Ya, jadi yang namanya tetangga kan kalau lagi habis maghrib kan ngobrol. Ada interaksi ya? Interaksi. Nah beliau ini menanyakan kerja di mana katanya kan. Ya saya bilang pernah di radio swasta gitu, pernah ikut siaran. Namun radionya jadi pilot gitu Bung Edward tadi ya. Kemudian dia menawarkan nih Bung Edward. Kalau mau katanya di Waikanan itu ada radio daerah katanya. Pada waktu itu ya? Pada saat itu. Itu tahun berapa Bung Teddy? Sekitar tahun 2004. 2004 ya. Ya saya langsung mengiyakan karena radio daerah ini kata si Pak Iwan ini tidak akan bangkrut katanya. Namanya pemerintah kan. Nah, akhirnya besoknya saya dibawa
Kemudian dikenalkan dengan kabaknya, waktu itu kabak humasnya masih Pak Rusli Arsad tuh. Pak Rusli Arsad, masih ingat banget ya. Kemudian, nah, tapi yang membuat saya terharu waktu itu, si Pak Iwan ini langsung menyebutkan ini adik saya. Dia ini sudah pernah siaran di radio swasta. Padahal hubungan padahalnya kan memang tidak ada, hanya kedekatan secara tetanggaan lah ya. Setelah ngobrol dengan kabak humas ini, Pak Rusli ini, kata Pak Rusli, langsung besok aja siaran. Kemudian saya dibawalah ke studio radio daerah. Pada saat itu saya ketemu langsung dengan rekan kita Sriani waktu itu. Kalau dengan Bung Edward kan waktu siangnya belum ketemu. Oke. Nah, pada malam harinya baru ketemu Bung Edward, Bung Yudi kan. Iya. Kemudian Ice. Nah, saya dejavu ke masa lalu, Bung Teddy. Jadi kita sedikit inilah ya mengingat masa lalu. Itu pas pada tahun 2004, Bung Edward. 2004 ya. Pada saat itu masih memang radio daerah masih di bawah bagian humas kan. Nah, tanpa terasa saya itu di radio daerah itu pas 10 tahun. Masuk 2004, kemudian pada Oktober 2014 itu radio daerah dikonversi kata Bung Edward tadi menjadi Radio Republik Indonesia yang pada saat itu memang pada masanya Pak Bupati Bustami Zainuddin. Dan peresmiannya pun kita masih di ex Rada Bung Edward. Oke. Yang diresmikan langsung oleh Direktur Program Produksi dan Siaran Bapak Kabul Budiono pada saat itu dan langsung mengudara sebagai stasiun produksi percobaan pada waktu itu. Pada saat itu. Dan pada saat itu kawan-kawan juga masih menyatu, termasuk Bung Edward juga pada saat itu masih eksis ya. Masih eksis kita di RRI. Bahkan ada kawan kita Chandra dan sebagainya pada saat itu. Kemudian berjalan waktu kita siaran mengudara itu di SPW Kanan itu di studio X Rada itu hampir 1,5 tahun. Ya. Kemudian awal 2015 itu kita pindah ke studio yang baru di Negeri Baru di Jalan Lintas, tepatnya di depan RSUD sekarang, dan diresmikan oleh PJ Bupati Waikanan pada saat itu pada Pak Akbar Hasan Tanjung. Iya betul, Akbar Hasan Tanjung pada Februari 2014. Nah disitulah cikal bakal RRI Waikanan terus hingga hampir sekarang 2023 artinya hampir 7 tahun. 7 tahun berdiri mengudara RRI SPW Waikanan. Dan kemudian pada awal Juni 2023 sesuai dengan instruksi dari Direktur Utama LPP RRI Jakarta sesuai dengan suratnya 436 itu tentang koordinator studio produksi Waikanan. Alhamdulillah saya dipercaya ditunjuk lah ya. Diberikan tugas sebagai koordinator RRI SPW Waikanan. Terhitung dari tanggal 1 Juni 2023 hingga 31 Desember 2023. Nah, tugas salah satu koordinator itu yaitu mengkoordinir kawan-kawan nih Bung Edward yang ada di studio produksi Waikanan. Dituakan ya? Ya. Walaupun kita sambil minum Bung Oke Bung Edward. Jadi kita walaupun menolak tua sebenarnya masih ada yang tua lagi sebenarnya. Menarik juga. 2014 sempat mencicipi 2014 kalau nggak salah sempat mencicipi menjadi penyelenggara pemilu. Betul. Bagaimana membagi waktu Bung Teddy antara penyelenggara pemilu kemudian menjadi seorang penyiar radio seperti apa? Kalau berbicara dengan terkait dengan penyelenggara pemilu, saya pikir Bung Edward juga pada saat itu bersamaan juga penyelenggara pemilu ya. Jadi waktu itu memang kalau penyelenggara pemilu itu kita mengawali dari tingkat bawah malahan Bung Edward dari KPPS. Pada waktu itu ya. Pada saat itu KPPS, kemudian sempat menjadi ketua PPS dan pada 2014 kata Bung Edward tadi sebenarnya kita menjadi PPK-nya, penyelenggara panitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan Gunung Labuhan. Ya, dalam membagi waktu memang pada saat itu kita kan yang namanya penyiar kan ada waktu-waktu yang senggang. Nah, paling pas kita sibuk-sibuknya pada saat rekapitulasi suara itu. Ya, kita bisa-bisalah membagi waktu itu karena memang radio daerah kan pada saat itu kita juga banyak kawan-kawan yang bisa menghandle.
yang menarik dari penyelenggara pemilu sehingga Bung Teddy tertarik kemudian masuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu? Apa yang menarik sehingga Bung Teddy terjun ke dunia itu? Ya, kalau menarik sih memang menarik ya, karena dari segi penyelenggara itu artinya kita ikut berkontribusi untuk mensukseskan jalannya demokrasi khususnya di Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah pada saat saya menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan waktu itu memang pertama kali pilkada serentak. Yaitu pemilihan bupati, gubernur pada saat itu. Itu pertama kali di Lampung. Ini menurut informasi dari KPU waktu itu. Dan alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman ini menarik sekali ya. Artinya saya potong 2010 ya? Ya. 2010 KPPS ya? KPPS. Oke. Kita kalau umpamanya di dalam suatu tugas kita sudah selesai, kemudian tidak ada masalah, itu yang membuat kita bangga nih Bang Edward. Ada kepuasan ya? Ada kepuasan tersendiri. Ya. Kemudian yang menarik juga ada 2014, artinya 9 tahun kita tidak bersama. Ada beberapa hal informasi yang saya dapat. Pernah menjadi sekretaris PWI Waikanan. Bolehlah cerita sedikit pengalamannya menjadi bagian daripada organisasi wartawan terbesar di Indonesia. Ya, jadi kita pada saat waktu masih di Rada waktu itu kan, Bung Edward juga ingat, kita pernah bergabung sebelumnya di namanya organisasi Pokjawan ya, kelompok kerja wartawan Waikanan. Kemudian pada saat itu Muscap PWI yang kebetulan terpilih ketuanya Bung Hamzah. Nah, setelah terpilihnya beliau, saya ditawarin nih Bung Edward. Kalau Bung Edward kan sudah eksis waktu itu di pemerintahan. Nah, saya ditawarin, memang kebetulan kita masih di Rada waktu itu, untuk bergabung di organisasi PWI di cabang Waikanan ya. Nah, akhirnya saya ikut bergabung, kemudian ikut seleksi kompetensi wartawan di PWI Provinsi Lampung, dan alhamdulillah saya angkatan 13. Angkatan 13 uji kompetensi di PWI Provinsi ya. Nah, pada saat uji kompetensi itu ada kawan kita berempat waktu itu. Saya, Demsi, kemudian ketua PWI sekarang Mbak Vita, kemudian ada Ardian Ashari. Nah, setelah uji kompetensi itu kita lulus. Kemudian perjalanan waktu saya diminta sama kawan-kawan untuk menjadi seorang sekretaris di PWI Waikanan periode 2021-2023. Oke. Nah, karena memang perjalanan waktu kita di RRI SPW Kanan ini waktunya semakin padat, kemudian kita juga dituntut untuk berita-berita yang harus update. Jadi kita ini di SPW Kanan ini, Bung Edward, setiap hari itu reporternya dituntut harus minimal 4 item berita. 4 item berita ya. Nah, sehingga saya pikir ini saya sibuk lah. Membagi waktunya kayaknya nggak bisa lagi. Karena sehingga saya menghadap ketua PWI waktu itu, Mbak Vita, saya sampaikan bahwa hidupnya sebuah organisasi itu dari sekretariatnya. Betul. Ya, kalau umpamanya seorang sekretaris itu jarang masuk, kemudian ketika diperlukan sekretaris tidak ada. Maka sekretariatnya akan lumpuh kan. Nah, saya tidak mau, kata saya. PWI ada seorang sekretaris yang tidak aktif sehingga kegiatan-kegiatan di PWI akan terhambat. Demi saya mencintai PWI, saya harus memilih salah satu. Nah, sehingga saya sampaikan pada saat itu dengan ketua bahwa saya harus mengundurkan diri pada saat itu kan, karena kesibukan. Saya silakan pilih kawan-kawan yang lain untuk menggantikan saya demi supaya kesekretariatan PWI kan tetap berjalan. Dan alhamdulillah sekarang Bung Saleh kan yang menduduki jabatan sekretaris untuk menggantikan saya. Jadi alasan saya itu memang hanya 1 minggu setelah dilantik nih Bung Edward. 1 minggu setelah dilantik saya langsung menyatakan kesibukan itu.
Oke Bung, kita ke esensi nih, esensi obrolan 11 September 1945. Diresmikan RRI walaupun sebelumnya menjadi bagian dari perjuangan, sejarah perjuangan. Salah satu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia memang disampaikan melalui Radio Republik Indonesia. Walaupun diresmikannya lahirnya RRI ini di 11 September 1145. 78 tahun berdiri. Kalau saya sempat membaca sedikit visi dan misinya adalah memberikan informasi yang objektif, kemudian yang bermanfaat bagi masyarakat. 1 Juni 2023 Bung Teddy dilantik menjadi koordinator studio untuk RRI Waikanan SP Waikanan ini. Dalam rangka mensinkronisasikan antara visi misi RRI dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Waikanan unggul dan sejahtera. Ini apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bung Teddy selaku koordinator studio ini? Ya, jadi setelah kita mendapatkan tugas dari Direktur Utama RRI, kalau berbicara dengan 11 September Bung Edward, jadi memang RRI ini adalah salah satu lembaga pelayanan publik. Oke, bersama TPRI ya? Ya, bersama TPRI. Jadi acuannya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, kemudian di bawahnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik. Nah, RRI salah satu radio yang hanya satu radio nih yang membawa nama negara. Jadi Radio Republik Indonesia pada saat itu memang dimotori oleh yaitu Yusuf Ronodipuro. Nah, ini tujuan untuk pendirian RRI yaitu untuk kepentingan negara yang pada saat itu untuk memekikkan tentang kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana tanggal 17 Agustus kita merdeka, kemudian 9 September diresmikanlah sebagai Hari Radio. Tapi pada saat itu juga dibarengi dengan terbentuknya RRI, sehingga sebenarnya 11 September itu adalah Hari Radio nih Bung Edward, tapi bertepatan juga dengan hari lahirnya RRI, begitu. Nah, berkaitan dengan menyesuaikan visi dan misi RRI, Studio Produksi Waikanan dengan pemerintah daerah, bahwa pada saat itu memang saya baru sekitar 7 hari ditugaskan oleh Pak pimpinan kita dari Kepsta RRI Bandar Lampung menjadi koordinator. Kita langsung beraudiensi dengan Pak Bupati pada saat itu, menyampaikan tentang program-program yang ada di RRI SP Waikanan. Salah satunya kita ada program Waikanan Menyapa nih Bung Edward. Nah, di situ kita memberikan waktu setiap hari Rabu itu yaitu 60 menit untuk seluruh satker yang ada di Pemkab Waikanan untuk menyampaikan. Ada blocking time ya, blocking waktu di hari Rabu. Betul. Jadi nama programnya Waikanan Menyapa. Di situ kita berikan kesempatan kepada satker-satker untuk menyampaikan apa program-program yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh satker itu. Dan alhamdulillah dari semenjaknya saya menjadi koordinator sudah banyak sekali program-program yang disampaikan. Bahkan yang terbaru ini, kita kan sekarang ini lagi viral yang namanya mahalnya harga beras nih, ya. Jadi pada saat itu memang ternyata setelah adanya program itu masyarakat sangat antusias ya, untuk mengetahui apa sih penyebabnya itu. Nah, artinya program Waikanan Menyapa ini penting juga, sehingga status kami sebagai lembaga pelayanan publik ini sudah sedikit berjalan lah untuk mendukung apa-apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Kita melihat nih Waikanan unggul dan sejahtera, visi dan misi Bapak Bupati kita Raden Adipati Surya bersama dengan Bapak Ali Rahman selaku Wakil Bupati. Ada empat misi yang telah ditetapkan. Nah, ini tadi ada program Waikanan Menyapa dan kemudian beberapa satker, satuan kerja ataupun satuan ataupun organisasi perangkat daerah diberikan kesempatan untuk memberikan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh masing-masing SKPD. Artinya keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sudah dijalankan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Ini sudah berjalan dengan baik. Selain itu Bung Teddy, apalagi langkah-langkah ke depan
yang belum dilaksanakan tapi sudah menjadi sebuah rencana? Ya, jadi kita ada satu program ini yang ingin kita gagas bahwa itu ada namanya Mitra Berdendang nih Bung Edward. Oke. Nah, di Mitra Berdendang ini, apalagi sekarang ini kan kita lagi jelang-jelang pemilu ya. Artinya memang RRI ini kemarin diluncurkan sebagai radio pemilu, yaitu Gerakan Cerdas Memilih. Nah, ini sudah di-launching pada saat itu bersamaan seluruh satker se-Indonesia, dan alhamdulillah ini sangat program ini memang didukung oleh KPU dan kawan-kawan di Bawaslu. Nah, di dalam GCM itu, saya untuk Waikanan sendiri kita akan buat namanya Mitra Berdendang itu. Nanti kita akan menghadirkan seluruh satker-satker yang terkait dengan pemilu seperti Kesbang, kemudian dari pemerintah daerahnya, ada selaku TNI, Polri. Duduk bersama menyampaikan apa sih tentang bagaimana supaya pemilu khususnya di Kabupaten Waikanan ini pilkada berjalan dengan sukses, damai dengan apa yang diharapkan bersama-sama. Nah, ini salah satu fungsi kita sebagai media penyiaran publik gitu, Bung Edward. Bung Teddy, ini kan tadi ada GCM, Gerakan Cerdas Memilih, yang sudah digaungkan, sudah dicanangkan studio maupun stasiun RRI seluruh Indonesia bersama dengan organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, dan tentu lembaga-lembaga penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Muaranya apa nih ke depan selain berjalannya pemilu yang jujur, bersih dan adil? Ini muaranya apa nih ke depan? Seperti apa? Ya, di Gerakan Cerdas Memilih ini, Bung Edward, kita mengajak kepada para pemilih khususnya milenial supaya ini supaya mereka tidak yang namanya golput. Nah, memang di sasaran dari Gerakan Cerdas Memilih ini adalah tujuannya khusus ke anak-anak milenial. Karena menurut data yang kami dapatkan dari KPU Waikanan khususnya, ini hampir 37.000 nih Bung Edward. Pada 2024 ini pemilih milenial. Untuk Waikanan? Ya, untuk Waikanan yang pertama kali baru akan menggunakan hak pilihnya. Artinya baru berusia 17 ya. Jadi disitulah tugas kita, fungsi kita sebagai penyiaran publik, dibantu oleh kawan-kawan penyelenggara Bawaslu dan KPU untuk supaya bagaimana sih mengajak pada adik-adik kita ini supaya tidak golput, kemudian memahami tentang bagaimana sih calon-calon yang akan dipilih, sehingga menghasilkan pemilih yang berkualitas, tentu juga menghasilkan pemimpin yang berkualitas, Bung Edward. Kalau kita melihat memang tingkat partisipasi pemilih memang di angka masih rendah ya, di angka 72% kalau nggak salah. Hanya pada saat pilkada dia di angka 80% ini, mau dikoreksi kalau saya salah. Artinya memang sasaran daripada Gerakan Cerdas Memilih ini pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada 14 Februari 2024 mendatang. Nah, ini kalau bicara tentang pemilu memang selain GCM, peran RRI sendiri dalam rangka mensukseskan pemilu. Ini kan pemilu ini baru pertama kali yang berbarengan antara Pileg dan juga Pilpres. Ini langkah-langkah apa nih yang sudah dilakukan bersama dengan KPU dan Bawaslu sehingga ini bisa berjalan dengan baik pemilu kita di tahun mendatang? Ya, kalau berbicara dengan Gerakan Cerdas Pemilih ini, khususnya di Waikanan, kita sudah mengajak ini untuk saling bergandeng bersama dengan kawan di KPU dan Bawaslu, yaitu selain Gerakan Cerdas Pemilih, kita terkait dengan pemberitaan-pemberitaan ini, karena di RRI ini selain dia berita radio atau berita visual, kita juga punya KBRN nih Bung Edward. KBRN. Ya, kalau Bung Edward sudah nggak asing lagi dengan media online. Ya. Jadi ini terkoneksi secara nasional. Jadi di KBRN inilah nanti kita akan mempublis semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilu, kemudian apa itu undang-undang pemilu sehingga pemilih ini menjadi cerdas khususnya kalau milenial ini, Bung. Sosialisasi sendiri, Bung, Betul. yang sudah dilakukan RRI Waikanan terkait suksesnya pemilu. Selain berita nih, sosialisasi seperti apa yang sudah dilakukan RRI? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah mengundang kawan-kawan penyelenggara. Yang pertama kemarin itu kita sudah mengundang PPK Umpu Semengu, kemudian PPK Belambangan Umpu. Nah, ini kawan-kawan silakan untuk menyampaikan apa program-program yang berkaitan dengan pemilu. Ini salah satu andil kita, Bung Edward, media publik untuk memberikan pencerdasan terhadap pemilih.
Jadi ini akan terus kami lakukan sehingga kedepannya semua PPK yang ada di 15 kecamatan ini bisa masuk menggunakan RRI. Secara bergilir. Iya, secara bergilir. Oke, Bung Teddy, kalau tadi tentang penyelenggaraan ya, kita bicara tentang pengawasan. Salah satu pilar pembangunan dari media menjadi salah satu dari 4 pilar pembangunan. Tentang fungsi pengawasan sehingga pemilu kita berjalan dengan baik, kemudian berjalan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat pengawasan sendiri dalam membantu Bawaslu kita sehingga ini pemilu dapat berjalan dengan baik. Apa nih langkah-langkah ke depan kita? Ya, jadi kita berharap memang secara umum ya bahwa perjalanan demokrasi khusus di Kabupaten Waikanaan berjalan sukses sesuai dengan harapan kita bersama. Kami dari Lembaga Kepentingan Publik RRI SP Waikanaan selain langkah-langkah yang sudah kita program GCM dan dialog-dialog interaktif, kita juga tentu sebagai media publik harus mengcutter nih Bung Edward segala informasi-informasi yang berbentuk hoax yang tidak resmi. Nah itulah manfaatnya nanti adanya media online KBRN tadi. Karena memang sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang masuk di media sosial nih Bung Edward. Yang artinya pertanggungjawabannya tidak kita bisa. Iya. Inilah fungsinya media publik ini. Oke. Ini Bung tadi kita kembali ke awal bagaimana RRI mengawal kemudian menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga apa yang menjadi visi dan misi Bapak Bupati kita Bapak Raden Adipati Surya bersama dengan Ali Rama berjalan dengan baik. Kerjasama apa nih yang sudah dilakukan bersama dengan Kominfo Waikanaan? Ya, kalau berbicara kerjasama artinya kita memang selalu koordinasi nih Bung Edward dengan Kominfo karena salah satu Kominfo ini adalah induknya lah, induknya media termasuk juga RRI karena RRI ini secara umum memang di garis koordinasinya dengan Kominfo. Artinya program Kementerian Kominfo ya. Kementerian Kominfo. Nah, di bawahnya kita di Dinas Kominfo Kabupaten Waikanaan. Banyak sekali program-program yang sudah kita sampaikan Bung Edward bersama Kominfo Waikanaan, salah satunya itu terkait dengan kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah sendiri. Karena di Kominfo itu kan punya namanya website khusus pemerintah daerah. Jadi di situ kita sudah kita sudah minta izin, mohon izin dengan Kominfo, kita langsung masuk ke KBRN juga. Inilah salah satu kerjasama kita. Menyampaikan informasi-informasi. Waktu saya jadi administrator website nggak pernah izin kayaknya. Begitu ya Bung Edward ya? Iya. Mungkin belum saya Bung Edward yang koordinator. Koordinatornya belum. Saya pernah menjadi administrator website kabupaten 2017 sampai dengan 2019 ya kalau nggak salah. Oke Bung, ini kalau kita melihat memang peran daripada media dalam mengawal proses pembangunan memang sangat penting ya, sangat diharapkan masyarakat sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan arahan, sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Waikanaan. Selanjutnya Bung Teddy, untuk RRI sendiri nih, apa nih program unggulannya? Selain tadi ada Waikanaan Menyapa, selain itu apa nih program unggulannya dalam rangka mengawal visi dan misi ini? Ya, jadi selain gerakan Waikanaan Menyapa, kita juga punya obrolan komunitas nih Bung Edward. Di dalam obrolan komunitas itu kita mengundang penggerak-penggerak literasi yang ada di Waikanaan, kemudian komunitas-komunitas yang lain untuk menyampaikan apa sih tujuan-tujuan mereka untuk membangun komunitas itu supaya masyarakat tahu. Nah, salah satunya literasi nih. Karena memang gerakan literasi ini juga sangat digaungkan oleh pemerintah daerah Waikanaan. Bahkan Pak Bupati sendiri juga sangat menyarankan agar RRI Waikanaan juga menggaungkan itu literasi. Karena tanpa literasi kan katanya kita harus melek literasi, serba digital katanya. Jadi harus mengikuti kemajuan teknologi. Nah ini salah satu kita nih, Bung Edward. Kemudian unggulan kita juga selain obrolan komunitas juga kita ada yang namanya program Mutiara Pagi. Maaf Bung Teddy, saya potong dulu. Saya potong. Tadi ada Waikanaan Menyapa. Ini setiap hari Rabu jam berapa? Jam 8 sampai jam 9. Pagi ya, jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian ada gerakan cerdas memilih. Ini pukul berapa? Kalau
gerakan cerdas memilih ini tentatif nih Bung Edward. Kita Oke. mengikuti jadwal kawan-kawan kita yang di Bawaslu dan KPU. Oke. Kemudian yang selanjutnya obrolan komunitas. Nah, kalau obrolan komunitas ini setiap hari Rabu malam Kamis. Ini malam ini masih ada malam ini program ya. Oke. Ini kebetulan tamu kita dari penggerak literasi yang ada di Waikanan dari kampung Kecamatan Banjit. Dan kebetulan juga bersama kepala kampungnya juga. Oke. Antusias ya. Iya, antusias. Oke, Bung. Ini terasa singkat kita berbincang-bincang hampir 30 menit. Ya, mungkin lebih dari 30 menit. Terasa singkat. Karena mungkin ada kangen-kangenan yang sudah lama. Sudah lama nggak ketemu. Sudah lama tidak berjumpa. Kemudian terkadang juga nggak sempat saling menyapa. Nah, untuk ke depan nih Bung Teddy, apa yang menjadi cita-cita seorang Teddy Herianto yang saat ini menjabat sebagai kepala atau koordinator studio RRI Waikanan? Cita-cita yang belum tercapai apa nih, Bung? Ya, kalau berbicara dengan cita-cita artinya kita yang namanya manusia hidup itu kan memang perlu cita-cita. Terkait dia tercapai atau tidaknya itu sudah takdir. Nah, kalau cita-cita saya sebenarnya ingin membahagiakan keluarga, kemudian orang tua. Nah, kemungkinan ya artinya ketika saya dipercaya sebagai koordinator, harapan cita-cita saya bagaimana supaya RRI Waikanan ini akan terus berkembang. Oke. Nah, ketika kita tidak menjabat lagi, sudah punya kenang-kenangan itu sudah suatu yang kebanggaan Bung Edward. Artinya Ini 3 bulan ya? Ya. Juni sekarang September, hampir 3 bulan. 3 bulan lah lebih kurang ya. 3 bulan menjabat koordinator studio. Dukanya dulu dah. Apa nih dukanya? ya, kalau berbicara duka artinya kita tugas seorang koordinator itu kan mengkoordinir. Oke. Tentu kawan-kawan ini kan yang namanya sifat, kemudian karakter dan Banyak yang bengal tah? itu sebenarnya banyak beda Bung Edward. Oh iya. Tapi itulah tugas seorang koordinator ya. Harus memahami apa itu yang namanya dari kawan-kawan. Karena saya sering sampaikan. Kawan-kawan bekerja di sini ikuti aja aturan. Karena aturan itu bukan koordinator yang membuat, tapi lembaga yang membuat. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang dibuat lembaga. Kalau koordinator tidak ada aturan-aturan Bung Edward. Sehingga koordinator itu apalah artinya sebenarnya kalau tanpa kawan-kawan itu. Nah, benar. Kesukanya seperti apa, Bung? Kalau sukanya ya suka kita bersama-sama dengan kawan-kawan. Kalau rapat itu bercanda kan. Oke. Jangan tegang gitu kan. Karena kawan-kawan ini kan banyak yang kalau sudah rapat itu tegang. Nah, jadi seperti Bung Edward ini mengajak bercanda dan sebagainya. Sehingga yang namanya saya ciptakan pemimpin itu kalau pada saat rapat ya pimpinan. Tapi kalau sudah ya sudah. Ya begitu kan. Artinya teman. Apalagi di RRI ini kan banyak kawan-kawan kita yang lebih senior. Ada gebrakan ke depan RRI Waikanan di bawah kepemimpinan tadi? Satu gebrakannya Bung Edward yang belum tercapai. Bagaimana RRI Waikanan yang menjadi satker sendiri? Oh, menjadi satker. Oke. Terima kasih Bung Teddy, sukses ya. Salam buat kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan sukses. Kangen kapan-kapan kita makan bareng, ngopi bareng lagi. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu. Kita saling mendoakan walaupun jarang berjumpa. Iya. Saudara, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Teddy Herianto, koordinator studio RRI Waikanan. Saya Edward Apriyadi, All News Podcast selektif dan edukatif. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.